semua? Siap. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Yes, yes, yes. Hanya Tuhan, saya berani. Kamu berani. Kita semua berani. Amin. Jadi Encik mau panggil absen dulu. Anu Galintong? Hadir. Anu Galangkai? Hadir. Cinta Niakanto? Hadir. Teresia Moisere? Hadir. Gracia Manopo? Hadir. Gracia Kaligis? Gracia Mamangke? Hadir. Jeremia Ngare? Hadir. Devino Sumatul? Hadir. Misela Ngare? Hadir. Nesya Pinati? Hadir. Priscilla Langkai? Masih isin? Isin atau sakit? Isin. Rafael Simbar? Hadir. Hestio Pendong? Hadir. Ya, sekarang orang mau belajar mata pelajaran coding dan kecerdasan artifisial, Encik dan ambil materi berpikir komputasional dan abstraksi. Sebelum mulai, orang mau mengawali dulu dengan doa. Teman-teman, sikap berdoa. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur atas hadirat-Mu Tuhan, kami panjatkan nama-Mu di tempat ini, dan kami berterima kasih karena Engkau telah melibatkan kami di tempat ini dengan segala baik. Sekarang kami akan melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami di tempat ini. Kiranya Engkau menjaga menuntun dari awal, pertengahan hingga akhir. Sekarang kami akan memulaikan pelajaran kami. Berilah kami kepintaran, kecerdasan agar kami bisa menjawab soal-soal dengan benar. Hanya ini doa kami. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Ya. Sebelum orang melanjuti mata pelajaran dengan lagu nasional untuk meningkatkan semangat nasionalisme orang di kelas. Ya, saya mau pimpin. Ya. Dunia terus berputar dan teknologi adalah mesin perubahannya. Siapa yang tidak mau beradaptasi dengan teknologi, maka lama-kelamaan akan tertinggal. Untuk itu, ayo kita siap belajar teknologi kita mulai hari ini. Ya, orang masuk di speaking. Ada yang pernah main tuh game tebak gambar toh? Ada. Kalau ini, apa ini? Betul. Lebusunya dari mana? Dari yang apa? Kuda. Kalau ini Kita. dari sekarang orang masuk di persepsi. Jika kalian sadar, permainan tadi melatih kita untuk hanya fokus pada clue yang diberikan oleh gambar. Jadi kalian cuma ada fokus dia clue. Dari samarin ku lari. Dikasih hilang dia L. Jadi ganti L. Di sini, ini menunjukkan bahwa kita harus berpikir sederhana dan fokus pada instruksi. Ini yang akan kita pelajari hari ini, yaitu konsep abstraksi. Abstraksi di sini fokus pada hal penting saja. Jadi tolong fokus pada bagian yang penting sama yang clue tadi yang ditebak gambar. Ya. Tujuan pembelajaran kita saat ini yaitu yang pertama, mampu memahami konsep dasar berpikir abstraksi dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, mampu menguraikan dan memberikan contoh penerapan abstraksi untuk menyelesaikan masalah sehari-hari. Ya, kegiatan kita hari ini yaitu yang pertama belajar
Yang kedua, praktik bermain abstraksi menggunakan handphone. Yaitu setelah orang sobek itu permainan abstraksi, orang presentasi dan evaluasi. Ya, pernah bermain blok blas di handphone? Pernah atau belum? Ya, di sini menyusun puzzle secara online di dalam handphone. Menurut Noni, bagaimana permainan blok blas itu? Bagaimana? Menyusun sama dia menyusun puzzle. Jadi tolong balik lagi di abstraksi. Cuma fokus pada bagian yang penting saja. Terima kasih DP video tuh apa itu berpikir komputasional. Pengenalan komputasional. Hai teman kece, coba tebak apa artinya computational thinking atau berpikir komputasional? Adakah yang menggunakan jeli dan melihat kata komputasional di sini? Jadi mungkin ada hubungannya dengan komputer ya? Iya, betul sekali. Jepang.com yang sudah menebak dengan benar. Berpikir komputasional adalah proses berpikir untuk menyelesaikan masalah dengan efektif dan efisien. Dalam ilmu komputer, proses berpikir ini dilakukan sebelum mulai menulis coding atau pemrograman. Jika sudah direncanakan dengan baik, maka coding yang ditulis akan sesuai dengan kebutuhan dan dapat diselesaikan dengan cepat dan tepat. Tapi ternyata berpikir komputasional juga bisa dilakukan tanpa komputer dan tanpa internet loh. Malah sebenarnya kita pun sudah menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari menjaga gigi, mencatat ringkasan pelajaran, hingga menyiapkan tas untuk sekolah besok. Wah, kalau kita sudah bisa menerapkannya setiap hari, berarti kita semua sudah mahir dong. Belum tentu. Contoh-contoh tadi kan menerapkan berpikir komputasional pada masalah yang sederhana. Masih banyak nih masalah yang lebih kompleks, seperti misalnya mengatur keuangan bulanan, apa yang harus dilakukan kalau kamu tersesat di tempat baru, hingga memilih jurusan dan karir. Lalu yang lebih penting lagi, ketika kamu dewasa nanti, kamu akan menghadapi era industri 4 dan bahkan 5. Di sini kamu perlu kecakapan untuk memanfaatkan dunia digital, mulai dari mencari dan memilah informasi yang kamu perlukan, hingga menggunakan informasi itu untuk membuat keputusan penting dalam hidupmu. Menghadapi masalah kompleks kehidupan di masa sekarang dan masa depan ini mirip seperti merencanakan coding yang sudah dibahas sebelumnya. Kuncinya adalah memahami masalah dengan tuntas dan mencari cara menyelesaikan yang efektif dan efisien. Nah, kalau begitu, bagaimana agar kita bisa berpikir komputasional? Sekarang kita bahas ya, 4 landasan dari berpikir komputasional. Yang pertama, dekomposisi. Dekomposisi artinya membagi masalah kompleks ke bagian yang lebih kecil agar mudah diselesaikan. Misalnya, kamu ditunjuk jadi ketua panitia lomba 17-an. Maka, untuk memudahkan pelaksanaan, kamu bisa menunjuk panitia bagian acara, konsumsi, publikasi, keamanan, dan lainnya. Yang kedua, pengenalan pola. Artinya mencari kesamaan dan pola di antara bagian-bagian masalah kompleks yang sudah dibicarakan. Misalnya, kamu hendak melintas dan menyimpan jemuran di rumah, maka kamu perlu bisa mengenali jemuran milik ayah, ibu, kamu, adik, dan milik bersama seperti spray, handuk, dan lainnya. Ini karena jemuran-jemuran itu perlu disimpan di tempat yang berbeda. Yang ketiga, abstraksi. Artinya fokus pada informasi yang penting saja, mengabaikan detail yang tidak diperlukan. Misalnya, kamu hendak menceritakan pengalamanmu berwisata ke luar kota. Tentunya kamu mengalami banyak hal dari mulai berangkat di bus, berfoto bersama, makan di restoran, menginap di hotel, hingga perjalanan pulang. Tapi nggak mungkin kan kamu ceritakan semua kejadian dengan detail pada teman-temanmu. Pasti mereka bosan kalau kelamaan. Jadi kamu harus mencari beberapa kejadian yang menarik saja untuk diceritakan pada teman. Orang di sini kalau mau belajar tuh sesuai materi tuh
penting. Di sini, bagaimana cara yang bisa kamu lakukan untuk mengelompokkan gambar di atas? Jadi orang fokus pada bagian yang penting saja. Sama yang perlu tuh explaining tadi, orang cuma fokus pada bagian yang penting. Jadi kalau di sini sesuai dengan pengertian di sini, tuh bagian penting yang orang mau bisa mengelompokkan ini gambar itu tuh mana? Warna. Jadi DP dulu ada dua. DP warna dan bentuk. Kalau bulat warna kuning, berarti DP dulu ada dua. Jadi DP dulu tuh DP cara untuk mengelompokkan tuh gambar ini, DP warna dengan bentuk. Jadi bulat dengan bulat, bulat warna kuning dengan bulat warna kuning. Kalian bingung melihat banyaknya informasi. Apa yang terjadi jika kita tidak bisa menyederhanakan informasi tersebut? Gimana? Kamu mau jawab, Misha? Ya, kalau kita tidak bisa menyederhanakan banyaknya informasi, kita akan bingung, sulit memahami inti masalah dan sudah menemukan solusi. Ya. Di sini bingung melihat banyaknya informasi. Jadi kalau dalam kehidupan sehari-hari, apalagi kalau orang sebagai siswa, tetap orang banyak sekali materi yang orang dapat. Jadi di situ orang mau pakai tuh berpikir computational konsep abstraksi. Jadi orang mau menyederhanakan dulu tuh informasi atau materi apa yang orang dapat ini satu hari. Contohnya orang satu hari ini ada 3 mata pelajaran. Jadi orang mau menyederhanakan dulu bagian penting mana yang orang mau backing dari 3 mata pelajaran tersebut. Prinsip abstraksi yaitu memilih hanya bagian-bagian penting dari program yang kita butuhkan untuk menjalankan fungsi utama dan mengabaikan detail atau elemen yang tidak relevan. Berarti orang cuma fokus di bagian-bagian yang di bagian ini. Di bagian yang penting. Kalau dalam komputer dia di sini kita bilang, yaitu memilih hanya bagian-bagian penting dari program yang dibutuhkan untuk menjalankan fungsi utama dan mengabaikan detail atau elemen yang tidak relevan. Di sini Anci mau bikin kelompok. So tahu kelompok? Sudah. Ya, bikin dulu kelompok masing-masing. Untuk orang bisa keluar HP, keluar. Di sini orang mau buka, dia pilih Fatul dot, bukan di Chrome. Fatul dot my ini dot my Canva dot sheet dot game abstraksi. Ke KPD dulu. Aktivitas 1 dan aktivitas 2. Balik lagi pada orang materi yang abstraksi. Di situ DP pengertian orang cuma memfokus pada DP bagian yang penting. Jadi di sini orang Perus game hari ini dia ada 5 level. Di sini saya bilang fokus pada hal penting, abaikan detail yang tidak relevan. Di sini orang ikut instruksi. Level pertama, kelompokkan berdasarkan bentuk, abaikan DP warna. Di sini Enci TC. DP instruksi level 1 apa ya? Kelompokkan berdasarkan bentuk, abaikan warna. Berarti lingkaran dengan lingkar dengan persegi, segitiga, yang satu ke bawah, yang satu ke atas. Jadi orang cuma fokus pada DP bentuk. Di level selanjutnya sesuai dengan
Sudah ya, Encik? Sekelar. Baiklah. Tunggu. Sudah. Yang kelompok 1 sekelar sampai level 5 toh? Yogi. Iya. Encik. Kelompok 2 dan 3. Kelompok 2 dan 3. Ya. Kelompok 3 bagaimana? Aman? Sudah level 2. Mengelompokkan berdasarkan warna, abaikan dia terbentuk. Jadi di sini, kalau yang abstraksi itu tolong fokus pada webku atau fokus pada bagian yang penting, bagian Iya, di sini sudah. Jadi di sini tolong so pahami bagaimana tuh abstraksi itu. Tolong cuma mau ambil ya bagian-bagian yang penting. Ya, sesuai dengan yang sudah berbagi. Jawab jadi LKPD. Apa yang mau didapat mengenai ini game? Dia tek soal pokoknya di Sokase dia LKPD. Yang ada aktivitas 1 dan 2. Selesai. Habis itu mau presentasi, mau evaluasi tuh, mau nipe jawaban. Yang orang dah bahas yang orang main tuh game abstraksi. Jadi apa yang mau didapat di game abstraksi itu? Aktivitas 1 dan 2 yang mencina kaset, tiap kelompok akan mempresentasikan dia jawaban di depan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil LKPD yang kami dapatkan yang akan dibacakan oleh teman-teman di sini. Inilah hasil LKPD yang kami dapatkan. Apa kesulitan yang kamu temui saat menentukan ciri penting? Sulit menyederhanakan informasi karena terlalu banyak detail. Takut salah menginformasi yang ternyata masih dibutuhkan. Menurutmu, bagaimana abstraksi membantu kita dalam berpikir lebih cepat atau membuat keputusan? Abstraksi membuat kita lebih mudah menyusun pola atau langkah-langkah. Dengan begitu, keputusan bisa diambil lebih jelas dan tepat. Menekan informasi membuat kita tidak bingung dengan hal-hal yang tidak perlu. Kelompok kami menemukan kesulitan karena terlalu banyak detail sehingga bingung mana yang harus dipilih. Dengan abstraksi, informasi bisa disederhanakan dan kami bisa menyusun pola dan dengan lebih mudah. Itu membuat keputusan lebih jelas dan tepat. Abstraksi adalah menyederhanakan sesuatu yang rumit agar lebih mudah dipahami. Hal ini penting karena kalau informasi terlalu banyak, kita bisa bingung. Dengan abstraksi, masalah lebih mudah dibacakan. Inilah hasil presentasi kami. Mohon maaf jika tidak sesuai. Terima kasih. Akan prestasikan hasil LKPD kami. Pertanyaan pertama, apa kesulitan yang kamu temui saat menentukan ciri penting? Bingung saat ciri-cirinya hampir mirip. Perlu waktu lebih lama untuk memutuskan mana yang paling utama. Pertanyaan 2, menurutmu bagaimana abstraksi membantu kita dalam berpikir lebih cepat atau membuat keputusan
keputusan. Abstraksi membuat informasi jadi lebih sederhana, memudahkan kita berpikir tanpa harus memproses semua hal yang rumit. Aktivitas kedua, pertanyaan 1, menurutmu apa itu abstraksi? Abstraksi adalah proses memilih ciri utama dan mengabaikan hal-hal yang tidak terlalu penting. Pertanyaan kedua, mengapa kita perlu menyederhanakan informasi saat memecahkan masalah? Supaya proses berpikir lebih efisien dan kita bisa membuat keputusan yang tepat tanpa membuang waktu. Aktivitas 1. Pertanyaan pertama, apa kesulitan yang kamu temui saat menentukan ciri penting? Kesulitan membedakan mana ciri yang benar penting dan mana yang hanya tambahan. Kadang semua informasi terlihat penting sehingga bingung. Pertanyaan kedua, menurutmu bagaimana abstraksi membantu kita dalam berpikir lebih cepat atau membuat keputusan? Abstraksi membantu fokus pada informasi inti, jadi lebih cepat membuat keputusan karena tidak terganggu terakhir dan tidak. Aktivitas kedua, pertanyaan pertama, menurutmu apa itu abstraksi? Abstraksi adalah cara mengenali informasi untuk melakukan bagian yang paling penting. Pertanyaan kedua, mengapa kita perlu menyederhanakan informasi? Mengerjakan masalah. Karena dengan informasi sederhana kita bisa fokus pada inti masalah dan cepat menemukan solusi. Inilah hasil presentasi kami, penulis. Orang ngasih tepuk tangan untuk 3 kelompok. 3 kelompok hasil diskusi mengenai aktivitas 1 dan 2. Di sini orang mau belajar tentang abstraksi, bahwa itu abstraksi dalam berpikir komputasional itu sangat penting dalam orang kehidupan sehari-hari, di mana orang dibantu untuk menentukan bagian-bagian yang penting. Sama dengan orang dah baking tarian tuh game, orang dapat instruksi cari sesuai bentuk, jadi orang cuma pilih dari bentuk. Kalau instruksi cuma cari sesuai warna, jadi orang baking sesuai warna. Kalau di abstraksi itu orang cuma mau pilih-pilih mana tuh penting, mana yang tuh orang mau baking, mana yang orang menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Menyederhanakan informasi, dari informasi yang begini panjang, orang boleh baking begini pendek. Pikir komputasional artinya kita berpikir terstruktur dan sistematis seperti komputer. Berpikir komputasional adalah cara berpikir yang digunakan untuk memecahkan masalah secara logis, teratur, efisien seperti yang dilakukan oleh komputer. Dengan berpikir komputasional kita bisa, yang pertama, orang boleh menyelesaikan masalah secara terstruktur, menyusun langkah-langkah yang mudah diikuti, keputusan berdasarkan pola dan informasi. Abstraksi mengabaikan hal-hal yang tidak penting dan fokus pada utama. DP contoh, kalau orang mau baking jus buah, yang kita perlukan itu mau memikirkan dari mana? Dari DP buah itu berasal, apakah itu buah hasil panen sendiri, hasil membeli dari toko atau tengkulak. Orang cuma fokus pada menyiapkan buah atau langkah-langkah jus. Jadi orang kasih keluar didapat dari mana itu buah, dan
Ada yang bisa jawab? Ya, bahwa tentang abstraksi penting untuk kita pahami dan terapkan. Karena dengan abstraksi kita bisa sederhanakan masalah yang rumit menjadi lebih mudah dipahami. Hal ini membantu kita fokus pada hal penting saja sehingga lebih cepat menemukan solusi. Tolong kasih tepuk tangan untuk Yes Kender. Di sini Enci mau kasih evaluasi. Yang tolong evaluasi. Mengerjakan evaluasi yang Enci sok kasih, Enci mau kumpul. Hasil evaluasi. Jadi nanti Enci periksa di rumah. Yang hari ini orang sok belajar mengenai abstraksi. Berpikir komputasional dalam konsep abstraksi. Di sini Ci mau kasih tugas di rumah. Nanti tolong bahas minggu depan. Di sini membuat contoh abstraksi dalam kehidupan sehari-hari. Ya, siswa bebas mencari informasi dari berbagai sumber. Terus dia berhasil nanti tolong bahas di pertemuan berikut. Ya, Enci pertemuan cuma sampai sini. Nanti tolong ketemu di minggu depan. Teman berdiri. Petugas kebersihan silakan melaksanakan Terima